Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan kalau Israel akan terus berupaya memperkuat cengkeramannya di seluruh kawasan. Smotrich juga menekankan kalau Israel tidak akan membiarkan negara-negara Arab memisahkan Gus Etzion dari Yerusalem, pusat Israel. Sebagai informasi, Gus Etzion, Blok Etzion, adalah gugusan pemukiman Israel yang terletak di pegunungan Yudea, tepat di sebelah selatan Yerusalem dan Bethlehem di tepi barat. Pembentukan negara Palestina, secara akan memutus Gus Etzion dari Yerusalem. Ia menegaskan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina, mengingat hal itu merupakan ancaman bagi eksistensi Israel. Terkait upaya menghalangi terbentuknya negara Palestina, sekitar 5.000 hektare tanah di tepi barat, Palestina telah direbut oleh Zionis Israel. Hal itu juga diumumkan Bezalel Smotrich. Smotrich menyebut jumlah tepatnya tanah di wilayah tepi barat yang direbut, yakni seluas 24.000 dunum atau sekitar 5.930,5 hektar. Pemerintahan Zionis menyebut langkah itu diharapkan akan berdampak pada perencanaan regional dan membentuk kembali wilayah tersebut. Smotrich juga bersikeras akan menggunakan tanah yang direbut itu untuk dibangun, salah satunya sebagai pemukiman. Proses ini menciptakan rangkaian pemukiman, membangun cadangan lahan bagi Israel untuk membangun pemukiman, infrastruktur, dan jalan. Serta menjamin bahwa kami akan terus memperkuat pemukiman, dan kami akan tetap di sini, tambah Menteri Israel tersebut. Kami menentukan fakta di lapangan dan menggagalkan pendirian negara Palestina. Media Channel 14 menjelaskan bahwa pemukiman ilegal Israel Ma'ale Adumim, yang terletak di sebelah timur Al-Quds yang diduduki, akan diperluas sekitar 2.600 dunum atau sekitar 642 hektar ke selatan. Hal ini menciptakan rantai pemukiman yang terkait dengan pemukiman ilegal Kedar. Perluasan tambahan direncanakan untuk pemukiman ilegal seperti Migdal Oz dan Susia di tepi barat selatan, serta Yafit di lembah Yordan, catat media tersebut. Deklarasi ini mewakili hampir setengah dari tanah yang dirampas dengan status tanah negara sejak penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993, sebagaimana disorot oleh Middle East Monitor. Terkait manuver Israel, Arab Saudi telah menghentikan upayanya untuk mencapai perjanjian pertahanan dengan AS sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel, dan kini tengah mencari perjanjian yang lebih sederhana. Reuters mengutip pernyataan 2 pejabat Saudi dan 4 pejabat Barat pada tanggal 29 November lalu. Sumber tersebut mengatakan putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman telah menegaskan kembali syarat bahwa normalisasi dengan Israel harus bergantung pada komitmen Tel Aviv untuk bekerja menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka, sejalan dengan inisiatif perdamaian Arab 2002. Sumber-sumber yang dikutip di media-media Barat mengungkapkan bahwa Riyadh kini tengah mencari kesepakatan yang lebih sederhana, yang mengabaikan normalisasi dengan Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu masih berhasrat untuk mengamankan normalisasi dengan negara adidaya Saudi, sebagai tonggak sejarah dan tanda penerimaan yang lebih luas di dunia Arab. Namun Perdana Menteri Israel tahu bahwa langkah apapun menuju solusi dua negara akan memecah belah koalisi yang berkuasa, kata mereka. Akibat posisi Arab Saudi dan Israel, Riyadh dan Washington berharap fakta pertahanan yang lebih sederhana dapat dicapai sebelum Presiden Joe Biden meninggalkan Gedung Putih pada bulan Januari, menurut sumber-sumber Saudi dan Barat. Awal tahun ini, sejumlah laporan menyebutkan Arab Saudi tengah mengupayakan fakta pertahanan dengan Washington, akses ke persenjataan AS yang lebih baik, dan program nuklir yang didukung AS sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel. Namun, Riyadh secara terbuka berpegang pada posisinya bahwa normalisasi apapun dengan Israel harus bergantung pada komitmen untuk bekerja menuju negara Palestina, sesuatu yang terus ditolak mentah-mentah oleh Tel Aviv. Namun,
The Guardian melaporkan pada bulan Mei bahwa kerajaan tersebut mulai mendorong fakta pertahanan yang lebih sederhana, dengan AS yang mengabaikan kesepakatan normalisasi dengan Israel karena keengganan Tel Aviv terhadap negara Palestina yang merdeka.